Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mokhtar Amirul Mukminin. Saya berasal dari Universitas 11 Maret, Fakultas Ilmu Budaya dan Program Studi Sastra Indonesia. Berikut saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Konsep Kepahlawanan dalam Film V for Vendetta, karya James McTeague. Pendahuluan. Kata pahlawan berasal dari bahasa Yunani yang artinya pahlawan atau pejuang. Etimologi kata pahlawan menunjukkan bahwa pahlawan merupakan orang yang melindungi orang lain. Makna pahlawanan memiliki kaitan yang erat dengan tindakan pengorbanan demi kebaikan banyak orang. Sosok pahlawan muncul apabila tindakannya dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dicapai oleh kebanyakan orang. Pahlawan biasanya juga dipandang dari keputusannya untuk melakukan aksi pada situasi tertentu, sehingga perbuatannya dianggap sebagai tindakan yang heroik. Dalam pandangan masyarakat modern, pahlawan merupakan tokoh yang tindakannya dianggap menginspirasi tanpa perlu memandang konteks sosok tersebut. Di era saat ini, kita juga mengenal istilah pahlawan fiksi, yang turut memiliki pengaruh yang masif dalam masyarakat. Tokoh-tokoh fiksi yang dimunculkan oleh industri ini turut memiliki pengaruh pada masyarakat. Beberapa tokoh fiksi memang dimunculkan bukan untuk sekedar sebagai hiburan, tapi juga memiliki narasi terhadap ideologi tertentu. Salah satu tokoh fiksi yang memiliki pengaruh dalam masyarakat yang juga akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah V dari film V for Vendetta. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penilaian pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada bukti kualitatif daripada pekerjaan statistik, sedangkan pendekatan deskriptif adalah jenis pendekatan yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang suatu situasi sosial atau untuk menyelidiki dan memperjelas fenomena dan realitas sosial. Oke, berikut kita masuk pada pembahasannya. Scene 1 yang saya soroti di sini adalah kata-kata V. Satu-satunya keputusan dalam adalah balas dendam. Dendam turun-temurun dipegang sebagai nazar yang tak sia-sia demi nilai-nilai dan kejujuran bahwa suatu hari akan membebaskan yang waspada dan bijak. Kalimat tokoh V kepada V tersebut disampaikan secara gamblang yang menjelaskan latar belakang V dalam melakukan aksi-aksinya, yaitu adalah balas dendam. Namun di sini juga dikatakan bahwa tokoh V melakukan balas dendam untuk nilai-nilai dan kejujuran yang selama ini dikekang, sehingga dapat dikatakan bahwa V melakukan balas dendam bukan dalam konteks yang negatif. Scene 2 yaitu adalah karena sekalipun pemukul dipakai sebagai pengganti percakapan, kata-kata akan tetap mempertahankan kekuatannya. Kata-kata membawa arti dan barang siapa membawa ucapan kebenaran, kebenarannya adalah bukankah ada yang salah dari negeri ini? Tokoh V di sini sadar bahwa ada yang salah dari negaranya dan dia berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan revolusi terhadap pemerintahan melalui pidato yang ia sampaikan. Oke, scene selanjutnya adalah scene 3. Di sini V berdiskusi dengan Ivy di tempat tinggal V. Rakyat seharusnya tak perlu takut pada pemerintahan mereka, pemerintah yang seharusnya takut pada rakyatnya. Menurut Higgins, di sini karakter V dari film V for Vendetta merupakan contoh yang nyata dari kepahlawanan karena dia termotivasi oleh empati dan dia merupakan contoh yang nyata dari seorang romantic heroes atau pahlawan yang romantis. Karena dia merupakan sosok yang berempati tinggi dan empati tersebut memotivasinya untuk melaksanakan aksi revolusionisnya. Kemudian scene 4, di mana V berdiskusi dengan Evie. Kekerasan bisa digunakan untuk hal baik. Kemudian Evie menjawab, apa yang kau bicarakan? Dan V menjawab adalah keadilan. Ya, meskipun V merupakan sosok protagonis dalam cerita ini, tetapi aksi-aksi yang dia lancarkan tidak sepenuhnya benar dan dia melakukan aksi terorisme untuk menggulingkan pemerintahan yang korup. Inilah yang menjadi titik perbedaan di karakter V dengan karakter pahlawan-pahlawan fiksi yang ditampilkan oleh industri lain. Dalam scene 5, di mana V melakukan pertarungan terakhir dengan kelompok militer milik Greed.
milik tokoh greedy, dan V hanya bersenjatakan pisau, namun peluru yang ditembakkan oleh kelompok greedy tidak mempan. Kemudian V berseru, "Behind this mask, there is more than just flesh. Beneath this mask, there is an idea, and idea are bulletproof." Di sini kita mengetahui bahwa V mengemban ide revolusi dalam dirinya. Dia melakukan aksi protes aktif terhadap ketidakadilan. Kisah V for Vendetta ini terbilang unik menurut saya karena tokoh protagonisnya memiliki latar yang anonim, bahkan hingga akhir cerita pun kita juga tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kita hanya tahu sedikit dari dia. Dia juga bersedia mengorbankan segalanya, dan ditambah lagi dia bukan berasal dari kalangan elit yang kaya raya atau orang yang kebetulan mendapatkan anugerah. Dia hanyalah sosok yang anonim. Namun apa yang membuatnya bergerak dan mampu menggerakkan masyarakat Inggris adalah ide yang dianutnya yang menjadi dasar serta tujuan atas semua rencananya. Dia memakai topeng Guy Fawkes sebagai simbol karena dia percaya bahwa Guy Fawkes juga menganut ide yang sama persis seperti dirinya. V dan topeng Guy Fawkesnya menjadi simbol bagi mereka yang menyebut dirinya sebagai para pembalas, pemberontak, dan radikal yang melawan tiran. Kemudian penutup, konsep kepahlawanan merupakan suatu hal yang berkaitan dengan ide dan pengorbanan. Tanpa ide, sosok pahlawan akan sia-sia. Pahlawanan juga menuntut pengorbanan. Seorang pahlawan harus rela mengorbankan diri dan kehidupannya demi ide yang dianutnya. Kisah V dalam film V for Vendetta merupakan representasi dari konsep pahlawanan yang penuh romantisme. V adalah sosok pahlawan yang sesungguhnya. Dia bergerak karena rasa empati yang tinggi dan dia mampu menggerakkan masyarakat secara masif untuk turut serta mewujudkan idenya. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.